Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Di pembelajaran 5 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan juga PPKN ya, di halaman 41 sampai dengan 49. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nanti ada playlist untuk di tema tersebut dan juga video pembelajaran lain di tema tersebut ya, di scroll ke bawah. Atau kalau mau lihat video lain atau tema lain, bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti adik-adik bisa cari mau lihat yang playlist kelas berapa dan tema berapa. Misalnya sekarang adik-adik kelas 3 ya, mau lihat mau lihat tema lain kelas 3, bisa klik di biru-birunya seperti ini. Nanti akan masuk ke playlist di kelas tersebut. Seperti ini ya, kelas 3 tema 1, kelas 3 tema 2, tema 3, dan seterusnya. Misalnya, adik-adik mau lihat tema 2, nanti diklik sini, putar semua. Video yang pertama diputar adalah video yang paling atas ya. Nah, nanti ada halaman-halamannya, kayak gini, halaman 1 sampai 4, terus scroll ke bawah, cari yang mau adik-adik lihat yang tema berapa. Ya, ada keterangannya, tema berapa, subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Ya, kita mulai yuk adik-adik. Nah, pembelajaran 5 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN ya. Nih, ada teks bacaannya. Nah, Karina siapkan penanya dulu. Nah, bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik ya adik-adik. Nah, perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau juga plastik? Nah, tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Nah, sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Contohnya, kalau selain kertas, kayu, ini ya adik-adik, itu ada yang namanya benda yang terbuat dari aluminium ya. Ya, contohnya Karina sebutkan di sini. Ada yang dari aluminium, terus ada juga yang terbuat dari kaca ya. Ada juga yang terbuat dari kaca. Contohnya kalau aluminium itu ada lemari. Kalau kaca ada misalnya ya kaca ya, jendela misalnya. Ya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, kita lanjut bacanya ya. Bacalah informasi berikut ini. Nah, ini ada benda dari kaca. Nah, ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Ya, benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Nah, kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya ya, karena dia bentuknya transparan atau tembus pandang. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Ya, contohnya gelas. Gelas itu kan kita pakai untuk minum ya, jadi dia tahan air. Jadi airnya tuh nggak bocor. Terus ada juga yang dari logam. Nah, coba adik-adik amati nih gambar yang ada di sebelah kanan. Ini ada uang. Ini sendok garpu. Ya. Nah, kita amati benda ini nih. Ya, adakah benda yang terbuat dari logam? Nah, ini uang logam ya adik-adik. Nah, itu terbuat dari logam. Nah, benda-bendanya selain logam dan sendok, ada panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, kemudian pagar rumah ya. Terus, mengapa benda-benda tersebut terbuat dari logam? Nah, karena logam itu memiliki sifat yang kuat adik-adik, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Ya. Kemudian benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Ya, itu terbuat dari apa sih adik-adik? Nah, dia terbuat dari karet, makanya kan kalau dipegang agak-agak membel-membel gitu ya adik-adik ya. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ada ban, balon, sandal karet,
bola, dan juga ada sarung tangan. Nah, gimana sih adik-adik sifat karet? Nah, nanti didiskusikan dengan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik kalau di sini ada gambar benda yang terbuat dari karet ya. Tadi ini penghapus, ini ban. Kemudian ini adalah kalau adik-adik lihat para penyelam yang menyelam di laut ya, seperti itu mereka menggunakan kayak gini di kakinya. Ya, fungsinya adalah supaya ketika dia berenang, kan kalau kita berenang kakinya naik turun gitu ya. Nah, itu supaya bisa lebih membuat dia cepat berenangnya. Ya, karena dia kayak namanya juga sepatu katak. Ya, karena coba adik-adik lihat kaki katak kan seperti ini ya. Itu memudahkan katak dalam berenang. Lalu kalau yang di sebelah kanan yang warna hijau, yang ini itu adalah sepatu boot ya. Sepatu boot ini biasanya ada juga yang menggunakan kalau lagi hujan-hujan ya, adik-adik berangkat ke sekolah supaya nggak basah. Nah, itu bisa juga pakai sepatu boot. Atau bapak tani yang sedang bekerja di sawah juga terkadang menggunakan sepatu boot ini ya. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang dibuat dari karet. Sekarang kalau sifat karet gimana Kak Rina? Nah, kalau sifat karet itu adalah mungkin dari segi Kak Rina akan jawab. Nah, Kak Rina tuliskan di sini ya, sifatnya itu lentur, terus tidak mudah panas, tidak mudah panas, dan tidak mudah retak. Ya. Nah, sekarang amati benda-benda di sekitar adik-adik, adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau juga karet? Nah, nah nanti tuliskan di bawah sini ya nama bendanya apa, terus bahan pembentuknya apa. Nah, Kak Arina akan buat di sini nama benda ya, yang kita masukkan di sini nama bendanya. Gelas dulu ya, gelas. Gelas itu kaca, bahan pembentuknya kaca. Kemudian cermin ya, untuk adik-adik berkaca. Ini juga kaca. Kemudian juga ada cincin. Cincin ini dari logam. Kemudian ada juga balon. Balon ini terbuat dari karet. Kemudian ada juga karet. Adik-adik tahu karet gelang? Ya. Yang buat ngikat itu loh adik-adik ya. Ini juga dari karet. Ya. Adik-adik nanti boleh tambahkan lagi kok selain itu ya. Sekarang ini kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapi bagan berikut. Ini ada bagannya bahan pembentuk benda. Ya, jadi ada kertas, plastik, kayu, kaca. Nah, yang kita bahas di pelajaran ini itu kan ada kaca, terus logam sama karet. Jadi Karina tulis dulu di sini logam. Ini karet. Ya. Terus sifat bahannya. Kita mulai dari kaca dulu. Kalau kaca itu sifat bahannya adalah kedap air. Ini sebetulnya tadi ada di bacaan ya adik-adik. Kedap air. Kemudian apalagi? Nah, selain kedap air, sifatnya adalah tembus cahaya. Tembus cahaya. Terus sekarang kita ke logam. Nah, kalau logam ini sifat bahannya itu kuat, kemudian mudah dibentuk, kemudian dia sebagai penghantar panas.
Lalu sekarang karet. Nah, karet ini adalah kuat dan lentur. Nah, lenturnya karetnya di bawah ya. Lentur. Kemudian, nah tidak tahan api. Dia tahan panas tadi, tapi tidak tahan api ya. Kalau kena panas dia masih bisa, tapi kalau api ya dia akan meleleh adik-adik. Nah, contoh bendanya. Yang pertama kalau kaca, contohnya kita sudah sering sebut dari tadi ya, ada gelas, terus ada juga piring, dan ada juga cermin. Terus kalau sekarang logam, kalau logam itu adalah pagar, kemudian sendok atau garpu, kemudian ada juga panci. Kemudian kalau yang karet ya, karet itu ada ban bisa ban motor, ban mobil, ban sepeda ya, lalu balon. Kemudian ada juga bola ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, ada plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium yang dibuat untuk tempat sampah. Sekarang adik-adik perhatikan tempat sampah di kelas adik-adik. Terbuat dari apa sih tempat sampah di tempat adik-adik ya? Kalau ini sesuai jawaban adik-adik ya, karena beda-beda nanti. Ada yang mungkin dari plastik tempat sampahnya, ada yang dari logam tadi ya, dan lain-lain. Terus jumlahnya mencukupi nggak ya? Nanti dijawab sesuai dengan pengamatan adik-adik, sesuai sekolah sendiri-sendiri. Terus apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempat? Iya atau tidak? Sekarang musyawarah dengan teman sekelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Bagian ini Karina sudah jawabkan di sebelah kanan ya, contohnya. Jadi, cara meningkatkan kebersihan kalau di sekolah ya, yang pertama adalah membersihkan papan tulis saat pergantian jam pelajaran, ya kan? Terus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menerapkan jadwal piket perhias dinding kelas ya, supaya lebih indah. Lalu merapikan peralatan kelas setelah digunakan. Ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, adik-adik, kita yang pertama, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Ya, tentu saja ya adik-adik ya. Tentu saja punya hak. Ya, jadi semua anak boleh memberikan pendapat saat musyawarah. Yang kedua, mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Ya tadi, karena kita memilih hak untuk memberikan pendapat. Nomor 3, apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang saja memberikan pendapat? Ya keputusan hasil musyawarahnya ya hanya itu-itu aja ya. Yang keempat, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat bermusyawarah? Nggak boleh ya adik-adik ya. Karena tadi haknya adalah boleh memberikan pendapat. Kita nggak boleh maksain, kamu harus ikut pendapat aku. Nggak boleh ya. Nah, pendapat kita belum tentu akan disetujui semua anggota musyawarah. Jadi, boleh boleh aja kita memberikan pendapat, tapi nggak boleh memaksakan. Karena ini adalah musyawarah itu adalah pendapat semua orang. Ya. Nomor 5, tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarahnya sudah berjalan lancar? Kalau ini nanti disesuaikan ya dengan kondisi musyawarah adik-adik tadi ya. Nah, perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris, adik-adik. Ada yang plastik, ada yang kayu, ada juga yang aluminium ya atau logam. Nah, dia adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Nah, coba perhatikan satuan. Nah, ini karena bisa pecah. Bisa pecah ya, atau retak. Kemudian coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Nah, adik-adik lihat kalau penggarisnya adik-adik mungkin yang agak pendek, dia biasanya menggunakan yang ini. Ya. Nah, satuan panjang itu ada meter atau disingkat M,
sentimeter atau disingkat cm, dan juga milimeter atau disingkat mm. Nah, m, cm, dan mm adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan m, cm, dan mm? Nah, kita lihat ada Siti ya di sini. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Ya, atau kalau di mm-nya itu adalah, nah ini kalau 1 meter berapa milimeter Kak Rina? 1000. Ya. Nah, Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Ya, jadi 5 meter tapi ada lebihnya 30 cm. Ya. Terus seperti ini contohnya. Ya, mengukur menggunakan meteran saku. Nah, berapa panjang pita dalam satuan cm? Tadi kan ini 5 meter 30 cm ya. Nah, jadi kita akan bagi dua. Yang meternya ini akan kita ubah dulu jadi cm. Nah, 5 meter itu sama dengan 500 cm ya. Kalau 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti kalau 5 tinggal ini diganti 500 cm. Ya, 500. Kemudian yang 30-nya tulis ini, jadi nanti ini ditambah ini ya. Seperti ini jadinya 530 cm. Jadi panjang pitanya ya 530 cm. Kemudian panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 meter. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter tuh gimana adik-adik? Nah, jadi kita pisahkan ya yang ratusannya. Nah, jadi nilai tempat ratusannya adalah 400 cm dan puluhannya 10 cm. Jadi kita pisah ya adik-adik ratusan dan puluhannya. Nah, berarti 4 cm ini kan 4 meter ya. Jadinya 4 meter 10 cm ya. Nah, sekarang ubahlah satuan yang diminta. Nah, kalau ini yang pertama 200 cm berapa meter? Nah, 200 cm bisa kita coret nolnya 2 ya. Jadi 2. Ini kita coret jadinya 5. Kalau 6 meter tambahin nolnya 2 ya. Jadi meter ke cm itu kan 1 meter 100 cm. Jadi ini tinggal kita tambahin nolnya 2. Nah, ini coret jadi 4 meter. 7 meter berapa centimeter? 700. Kemudian kalau ini berarti kan ini 200, jadinya 245. Kalau yang ini 432. Kemudian yang ini 879. Lalu 408 yang ini ya. Dan kalau ini 70 meter, berarti gini, 70 meter ya. Kalau kita mau jadiin cm, tambahin 02, jadinya berapa? 7000 ya. 7009 ya. Nah, lakukan aktivitas berikut adik-adik. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Ukurlah bagian benda sesuai dengan gambar ya. Nah, nanti diukurnya menggunakan perkiraan dulu ya, baru nanti kita menggunakan alat ukurnya. Nah, kita lengkapi tabel di bawah ini. Jadi yang tebakannya yang di sini, hasil pengukuran yang sebenarnya itu yang di sebelah kanan ya. Nah, bagian ini sebetulnya sesuai dengan benda yang ada di rumah adik-adik ya. Karina contohkan, misalnya Karina tebak pintu di rumah Karina ini adalah 2 meter. Ya. Ini kita ya 2 meter 30 cm. Ya, kemudian ternyata setelah Karina hitung dia 2 meter saja. Ya. Lalu jendela. Nah, kalau jendela misalnya Karina hitung itu 1 meter 15 cm. Ya, ternyata setelah Karina hitung dia 1 meter 30 cm. Lalu meja ya. Meja ini Karina perkirakan adalah 1 meter 30 cm, ternyata dia benar. Kemudian ini nih panjangnya, jadi yang adik-adik ukur yang dikasih ginian ya adik-adik ya. Nih, kalau ini mungkin Kak Rina prediksi dia 1 meter, ternyata 1 meter 30 cm. Papan tulis bagian panjangnya, ini biasanya papan tulis Kak Rina prediksi 3 cm. 3 meter maksudnya.
Nah, ternyata setelah Kak Rina hitung 3 meter 30 cm ya. Nah, nanti disesuaikan dengan benda yang ada di rumah adik-adik ya, atau yang ada di sekitar adik-adik. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!